yang diselenggarakan oleh DPP Kadin dan DPC Pradi Jakarta Barat bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kobarkan semangat, kepalkan tanganmu, dalam satu tekad, satu tujuan, satu berani, jayalah berani, hiduplah advokat. Ya Allah, tidak ada kata yang paling. Akhirnya dapat kami laporkan pada bapak-bapak ya bahwa ada 164 peserta di sini yang telah mengikuti PKPA dan secara keseluruhan dianggapnya lulus ya mengikuti PK pendidikan ini karena sesuai absennya pun juga telah memenuhi kuota. Selamat untuk kalian. Secara garis besar 3 pekan ini telah dilewati ya. Ada beberapa tantangan juga memang dalam pendidikan kita. Bahkan juga pada hari ini penutupan kita lakukan memang agak malam ya, karena ada beberapa agenda materi yang seharusnya disampaikan beberapa minggu lalu, tapi ternyata baru bisa kita selipkan di minggu terakhir ini. Semoga hal itu semua ya, pembelajaran yang telah kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga bisa dipraktikkan ya. Semoga bisa kedepannya kalian juga bisa nanti lulus ujian, bahkan juga bisa magang, bahkan nanti ke depan bisa jadi rekan sejawat. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman, Bapak, Ibu sekalian telah percaya memilih PKPA melalui DPC Partai Jakarta Barat kerjasama dengan UPN Veteran dan juga DPP Kadin. Semoga kita dapat berjumpa kembali ya di lain kesempatan, baik itu di pengadilan maupun di kesempatan lainnya, baik sebagai rekan sejawat maupun sebagai rekan yang lain. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun tindakan kami. Sampai jumpa, sehat selalu dan terima kasih. Selamat malam. Yang saya cintai seluruh peserta PKPA yang hadir secara offline maupun secara online. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang begitu baik. Akhirnya kita bisa menyelesaikan penyelenggaraan PKPA kerjasama antara DPC Pradi Jakarta Barat dengan UPN Veteran Angkatan ke-8 ya. Jadi ini sudah angkatan yang ke-8 dan tentunya DPC Pradi Jakarta Barat akan terus giat untuk melaksanakan PKPA karena memang ini adalah suatu bentuk tanggung jawab moral kami ya. Berulang kali saya sampaikan bahwa karena situasi sekarang yang menyebabkan adanya secara de facto multibar sehingga banyak sekali kualitas advokat ya yang buruk ya, sehingga harus hadir di sini DPC Pradi Jakarta Barat untuk bisa melahirkan yang nantinya jika menjadi advokat yang berkualitas, profesional dan berintegritas. Itu harapan dari DPC Pradi Jakarta Barat. Dan saya sangat berharap kepada teman-teman sekalian ya, jadi tetap terus mengupgrade skillnya, kemampuannya. Saya sangat berharap dari ruangan ini akan lahir ya advokat-advokat yang hebat. Dan tentu harapannya tetaplah bersama Pradi di bawah kepemimpinan Prof. Otto Hasibuan. Karena pernah kita ketahui tidak sabar menunggu ujian, ya, tidak sabar menunggu penyumpahan, malah dia bagi saya itu mendowngrade gitu ya, dia berpindah. Walaupun kemudian ada juga yang menghubungi ingin pindah lagi gitu ya, udah kayak apa aja pindah-pindah gitu ya. Nah, jadi tetaplah ya bersama dengan Pradi di bawah Prof. Otto. Dan kami memang tidak memaksakan untuk harus bergabung dengan DPC Pradi Jakarta Barat nantinya.
gitu ya, karena itu bisa pilihan daripada teman-teman. Tapi tentu kami berharap juga seandainya memang itu menjadi suatu pilihan, kami terbuka kalau nantinya menjadi advokat untuk bergabung dengan DPC Pradi Jakarta Barat. Karena DPC Pradi Jakarta Barat ini termasuk salah satu DPC yang sangat banyak kegiatannya. Jadi kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang jadi tidak sekedar alumni PKPA itu selesai. Begitu ikut PKPA, ya PKPA-nya selesai, ya sudah begitu saja. Ya paling mungkin ada bantuan untuk bagaimana untuk mengikuti pengupahan. Tapi kalau di Jakarta Barat kita tetap memaintain alumni kami, ya. Kita selenggarakan event-event di pihak kemerdekaan, mini soccer, udah sampai banyak, lupa saya, saking banyaknya gitu ya. Bahkan mungkin juga rencana November ini ada turnamen biliar lagi. Jadi ada lagi yang mengusulkan mau bikin turnamen catur katanya. Ada lagi yang sudah mengusulkan Pak Tony bikin turnamen golf katanya. Jadi itu semua kita lakukan semata-mata itu untuk tetap kita memaintain ya kekeluargaan, ya kebersamaan alumni PKPA. Tidak selesai di situ saja. Dan teman-teman ini tidak saja memiliki teman di angkatannya, tetapi alumni kita ini mungkin sudah ada 7.000 lebih, gitu ya. Jadi kita membangun kebersamaan itu, keluarga itu tidak semata kita sebagai penyelenggara PKPA. Dan teman-teman jalinlah networking yang sudah ada, ya kebersamaan dengan yang lain, ya seperti Pak Gede bilang, nanti bisa ya bertemu jadi rekan, kemudian nanti kalau ada persoalan hukumnya bisa diselesaikan dengan damai karena ternyata dari alumni PKPA Jakarta Barat juga ya, gitu ya. Jadi itu harapannya dan tetaplah berjuang untuk single bar. Ya, kami selalu terus menyampaikan alumni PKPA Jakarta Barat itu harus tetap menyuarakan single bar karena single bar itulah yang terbaik ya. Bagaimana ada standarisasi untuk rekrutmen PKPA itu jelas standarnya, kemudian penerapan kode etiknya, kebetulan ketua umum juga adalah ketua Dewan Kehormatan Dewan Kehormatan ya pusat. Nah, jadi tidak main-main ya. Dalam arti bahwa advokat itu benar-benar dari awal pendidikannya berkualitas, pengawasannya ada, pengawasnya ada. Kalau ada yang tidak tepat gitu ya, bisa dilaporkan di Dewan Kehormatan, maka berjuanglah untuk itu. Dan kita juga kalau kita ini bersatu ya, single bar, maka akan disegani oleh para penegak hukum ya, masyarakat juga akan menyegani itu. Banyak sekali benefit ya bagi teman-teman sehingga sudah tidak salah mengikuti PKPA di Pradi Prof. Oto ini. Dan itulah pesan saya kepada teman-teman ya, selamat sudah menyelesaikan PKPA ini. Semoga ya bisa nanti mengikuti ujian tanggal 6 Desember dan kemudian bisa lulus semua. Itu harapan saya dan kemudian menjadi advokat yang berkelas ya, yang berintegritas, profesional dan menjunjung tinggi kode etik. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih juga kepada UPN Veteran untuk kerjasamanya. Semoga nanti peserta kita bisa lebih banyak lagi. Itu karena memang itu yang tadi saya sampaikan dan saya juga berharaplah teman-teman sampaikanlah kalau memang apa yang kami laksanakan ini bagus, baik ya untuk bisa merekomendasikan PKPA DPC Pradi Jakarta Barat. Selamat kepada teman-teman semua, semoga sukses selalu. Terima kasih. Ini sudah angkatan ke-8 ya, dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar dan juga berharap memberikan manfaat ya buat peserta dan juga DPC Pradi. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPC Pradi bahwa kedepannya berharap bahwa untuk advokat itu adalah single bar ya, Pak Ketua. Dan memang ini sangat bagus sekali gitu ya harapan ini. Dan saya yakin juga
Pak Ketua. Ya, harapan ini juga mudah-mudahan akan didukung Pak Ketua. Saya yakin kalau memang ini juga nanti kita coba sampaikan dan bicarakan dengan beberapa perguruan tinggi. Kebetulan kami bergabung di kumpulan BKS Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Itu ada kurang lebih 130 PTN negeri yang untuk Fakultas Hukum, dan kalau memang Pradi gitu ya, itu bersama-sama gitu ya untuk menyampaikan hal-hal ini kepada pemerintah gitu ya. Dan saya yakin mudah-mudahan ini menjadi perhatian buat pemerintah, karena memang di beberapa negara tetangga kita seperti di Singapura, Malaysia, kemudian juga di Korea, itu mereka adalah single bar yang tidak multi bar gitu ya. Sehingga mereka memang sangat menjaga kualitas para penegak hukum mereka gitu ya, baik itu advokat, hakim, kemudian juga jaksa, itu mereka sangat jaga sekali, karena mereka yang akan sebagai penegak hukum. Fakultas hukum itu hanya ada 7 fakultas yang memang di bawah pembinaan oleh pemerintahnya langsung. Di sana adalah di bawah kerajaan gitu ya, di Malaysia. Kemudian tetapi ada Perdana Menterinya, pemerintahnya langsung. Itu hanya 7 fakultas yang diperbolehkan untuk dibuka gitu ya, karena memang benar-benar dijaga oleh pemerintahnya. Saya berharap ke depannya mungkin beda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini pada saat ini lebih dari 1.500 fakultas hukum di Indonesia gitu. Jadi banyak sekali gitu ya lulusan fakultas hukum, sehingga untuk menjaga kualitas memang para penegak hukum kita, salah satunya adalah advokat, lawyer, itu memang lebih baik memang adalah single bar. Nah, ini mudah-mudahan barangkali ke depannya lawyer kita yang tadi disampaikan ya, dengan single bar, terutama mudah-mudahan Pradi di bawah kepemimpinan Pak Hasibuan gitu ya, ini akan menjadi lebih baik lagi. Dan juga saya juga mengucapkan selamat kepada para peserta yang pada malam hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Genden ya sebagai ketua ya, dikatakan itu lulus semua pada hari ini gitu ya. Jadi tepuk tangan. Anda akan lanjut upah, dan juga saya yakin bahwa Anda juga akan siap untuk mengerjakan soal-soal yang untuk ujian upah, dan saya berharap Anda juga akan lulus semuanya gitu ya untuk ujian upah dan menjadi lawyer, menjadi advokat yang berkualitas dan berintegritas ya, dengan lulusan PKPA dari Pradi ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk semuanya, terutama untuk peserta yang pada malam ini yang telah dinyatakan lulus ya. Sukses buat Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili DPN Pradi, terutama bidang PKPA, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan mengucapkan juga selamat kepada seluruh peserta yang hari ini telah melewati proses pendidikan, bahwa memang Pradi diberikan kewenangan. Itu makanya kalau teman-teman lihat logo di bawah sini itu ada 8 garis. Salah satunya adalah pendidikan. Itu merupakan bagian dari proses perekrutan advokat. Jadi nggak lama lagi teman-teman akan ikut UPA di 6 Desember. Mudah-mudahan semua bisa ikut UPA dan kemudian mengikuti proses lebih lanjut yang mana setelah itu akan dilakukan pengangkatan dan pengambilan sumpah, sehingga teman-teman juga akan dalam waktu dekat bisa menjadi rekan sejawat kami juga. Itulah kami dari DPN Pradi di bidang PKPA memang yang bertanggung jawab untuk melakukan bagian dari rekrutmen ini.
kami juga berterima kasih kepada Kadin yang sudah mau juga mensupport BPN Pradi dalam rangka mencetak calon-calon advokat yang tentunya dengan kredibilitas dari penyelenggara, ya, baik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran maupun DPC Pradi Jakarta Barat dan Kadin, tentunya akan menghasilkan calon-calon advokat yang nantinya akan membanggakan. Tadi disampaikan juga sama Ketua DPC Jakarta Barat bahwa sesungguhnya single bar itu sudah ada dan tinggal kita realisasikan lebih lanjut. Karena memang untuk para pencari keadilan itu merupakan hal yang terbaik dan memang single bar itu sudah merupakan suatu hal yang lazim di seluruh negara di dunia ini. Saya sampaikan demikian karena memang itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas daripada advokat itu sendiri. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada seluruh peserta dan persiapkan diri masing-masing. Jangan sampai terjebak dengan adanya rayuan-rayuan bahwa bisa membantu dan sebagainya, karena pada waktu ujian nanti tetap harus diri sendiri. Nanti mungkin saya sudah selalu mengingatkan dari DPC Pradi Jakarta Barat untuk membuat suatu simulasi ujian, jadi try out, ya. Jadi tolong nanti teman-teman ikuti itu, karena tentu itu akan memberikan suatu pengalaman kepada teman-teman dalam rangka ujian itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara, panitia, dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman peserta PKPA ke-8 kerjasama Kadin dan Pradi Jakarta Barat dan Universitas Veteran Jakarta. Demikian, terima kasih. Karena dunia profesi advokat itu harus saling kompak, saling harga-menghargai. Tidak ada yang lebih hebat. Semua hebat advokat. Makanya di dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Advokat, advokat tidak boleh diidentikan dengan kliennya. Kami bertengkar itu hanya di luar sidang, hanya di dalam sidang, di luar kami bersahabat. Tapi persahabatan itu juga tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan konspirasi untuk merugikan salah satu pihak. Jangan persahabatan itu, jangan brotherhood itu juga kebablasan. Tapi tetap dalam konteks tanggung jawab amanah sebagai advokat. Saya sudah keliling Indonesia, PKPA Jakarta Barat is the best, dan mudah-mudahan jadi undang-undang advokat memberikan kewenangan sangat luas, tetapi juga memberikan kewajiban atas 3 hal. Pertama, didiklah calon advokat itu agar kualitasnya meningkat. Ketika kualitasnya meningkat, maka dia akan dapat memberikan bantuan hukum yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi PKPA ini sebagai wujud tanggung jawab Pradi untuk meningkatkan kualitas advokat. Kalian angkat, kalian didik, tetapi kalian awasi melalui komisi pengawas. Jadi ada komisi pengawas di Pradi. Setelah diawasi ternyata masih nggak benar, kalian tindak melalui Dewan Kehormatan. Jadi 4 instrumen yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat kepada profesi advokat. Timbul pertanyaan bahwa pendidikan profesi advokat harus bekerja sama dengan dikti. Nggak ada. Ini pendidikan profesi. Akpol nggak ada kerjasama dengan dikti. Kejaksaan nggak ada. Kehakiman nggak ada. Jadi nggak ada urusan. Karena ini adalah pendidikan khusus. Nah, kembali lagi. Jadi tentang siapa yang berwenang menentukan apakah perbuatan atau perilaku advokat itu melanggar etik ataupun tidak, hanya Majelis Dewan Kehormatan. Bukan saya sebagai Ketua DKP. Makanya setiap saya diminta pendapat tentang suatu kasus, saya tidak mau berbicara di televisi. Karena untuk menentukan apakah perbuatan perilaku itu melanggar etik ataupun tidak, harus melalui pemeriksaan persidangan Dewan Kehormatan. Undang-Undang Advokat mengatur advokat berhak bertemu dengan siapapun.
saya siap untuk kapanpun diminta oleh Jakarta Barat untuk berdiskusi masalah kode etik. Karena seperti yang saya sampaikan di dalam pembukaan kode etik advokat alinea keempat dinyatakan bahwa kode etik itu tidak hanya mengatur tentang kewajiban etik, tetapi juga mengatur hak etik. Hak etik untuk menegakkan martabat kehormatan profesi advokat. Jadi kalau Anda dilecehkan oleh APH lain, kalau Anda tidak membela diri secara hukum, artinya Anda tidak berusaha untuk menegakkan martabat kehormatan profesi advokat. Itu melanggar etik. Kalau perbuatan perilaku Anda itu termasuk perbuatan atau perilaku yang dilindungi oleh imunitas, Anda tidak minta bantuan kepada BPN melalui pembelaan profesi ya, berarti Anda tidak berusaha untuk menegakkan martabat kehormatan profesi advokat. Jadi sekali lagi saya sampaikan harapan jangan bosan belajar. Saya pun masih belajar dari hari ke hari. Saya pun masih banyak kekurangan. Dasar Anda untuk belajar adalah Anda harus selalu merasa kurang ilmu. Jangan merasa lebih. Semua sama, jangan putus asa. Kalian pasti bisa menjadi advokat yang handal, amanah dan profesional. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dekan, Pak Prof. Firman, Dr. Asido dan semuanya, dan terima kasih juga kepada peserta PKPA yang telah percaya kepada Peradi Jakarta Barat, Kadin dan DPR tadi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa tetap berjalan di jalan yang benar, di jalan yang hak, dan semoga Anda selalu ditolong oleh Tuhan. Selamat malam, terima kasih. Nah, sebelum saya tutup, dengan ini saya nyatakan PKPA UPN Angkatan 8 PKPA-nya sih ditutup ya, tapi silaturahmi tetap berjalan dan proses peningkatan ilmu hukum tetap berjalan, komunikasi dengan mereka. Dengan ini saya nyatakan PKPA 8 ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.